Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa hidup kita ini dikendalikan oleh apa yang ada pada bagian ini, yaitu pikiran. Itu sebabnya Filipi 2 ayat 3, di sana Paulus menulis, Filipi 2 ayat 5 maksud saya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Paulus mengingatkan bahwa kita perlu mengenakan pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 dia berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bahkan di dalam Efesus 2 ayat 3 dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu jelas Paulus mengatakan betapa perkataan dan tindakan kita dimulai dari pikiran ini. Yesus suatu ketika berkata bahwa jika ada di antaramu yang melihat perempuan lain, lalu dia ingin mendapatkannya, mengingininya, maka kamu sudah berbuat zina. Kalau dia sudah dalam pikirannya ada hal-hal cabul, maka Yesus berkata, baru dalam pikiran saja kamu sudah berzina. Demikian kita mestinya menjaga hati dan pikiran kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan pikiran-pikiran yang benar, maka kita akan bertindak benar. Dengan pikiran yang kudus, yang suci, maka kita akan menyukai hal yang suci dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam Filipi 3 ayat 19 dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Dengan pikiran kita bisa menjangkau hal-hal yang berkenan bagi surga, bukan lagi bagi dunia. Tetapi ketika pikiran kita belum mengenakan pikiran Kristus, maka yang dipikirkan oleh pikiran kita semuanya terkait dengan pikiran-pikiran duniawi yang sama sekali tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Paulus mengingatkan kita bahwa pertengkaran demi pertengkaran itu sering sekali muncul oleh karena kita tidak bisa mengelola pikiran kita. Ketika kita mengizinkan pikiran kita itu memikirkan hal-hal yang tidak berkenan, maka di sana kita sudah mulai meninggalkan kehendak Tuhan. Nah, mari perhatikan ayat yang berikut ini. Ketika Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang keempat, pertama-tama dia menasehati bahwa Euodia, Sintike yang tidak sepikir dalam Tuhan, mereka berantem. Padahal mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Paulus. Lalu dia berkata begini, saudaraku, supaya engkau tidak berkonflik. Ayat 8 dalam Filipi 4. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara ingin hidup saudara menjadi berkat? Kelola pikiran. Saudara ingin kita mendapatkan bagian dalam kerajaan surga?
kelola pikiran kita. Saudara ingin hari lepas hari yang keluar dari kehidupan kita adalah mencerminkan keserupaan kita dengan Kristus? Jaga pikiran kita, dan biarlah isinya itu adalah hanya hal yang benar, hal mulia, tentang keadilan, tentang kesucian, tentang hal yang manis, tentang hal yang sedap didengar, tentang hal kebajikan yang patut mendapatkan pujian. Biarlah itu yang memenuhi pikiran kita. Itulah yang disebut dengan tunduk kepada pikiran Kristus dan ditawan oleh pikiran Kristus. Ayo kita sama-sama melatih diri. Tuhan Yesus menolong kita.